Saudara-saudari terkasih, beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena Dia tidak pernah berkata secara eksplisit, "Aku Tuhan, sembahlah Aku." Namun sejujurnya, orang-orang yang mengharapkan Dia mengatakannya persis seperti itu mungkin tidak melihat gambaran yang lebih luas. Pikirkanlah ini, jika seseorang bersikeras tidak percaya kepada ketuhanan Yesus, apakah argumen-argumen yang diberikan benar-benar akan mengubah pikiran mereka? Mungkin tidak. Sebenarnya ini bukan soal kata-kata persis yang diucapkan, tetapi karena mereka memang dari awal tidak percaya. Bayangkan misalnya sebuah suara gaib dari batu besar berkata, "Aku Tuhan, sembahlah Aku." Apakah orang-orang benar-benar akan menyembahnya? Atau apakah mereka akan mulai mempertanyakannya, mencari pembicara tersembunyi, atau berasumsi bahwa mereka sedang melamun? Orang-orang cenderung menjelaskan ketidakpercayaan mereka ketika mereka tidak terbuka terhadap kemungkinan tersebut sejak awal. Yesus mungkin tidak menggunakan kata-kata persis itu, tetapi melalui tindakannya, ajaran-ajarannya, cara dia menggenapi nubuat, dan bahkan cara dia mengampuni dosa, dia terus-menerus mengungkapkan siapa dia. Masalahnya bukanlah apakah dia mengaku sebagai Tuhan, tetapi pertanyaannya sebenarnya adalah apakah orang bersedia melihatnya. Saudara-saudari terkasih, jika ada orang bertanya, di mana dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah Aku?" Jawablah dengan singkat, tidak ada. Mungkin mereka akan bertanya lagi, "Mengapa kamu percaya Yesus itu Tuhan kalau Ia tidak pernah mengatakan demikian?" Jawablah demikian, "Saya percaya Yesus itu Tuhan karena Ia mengampuni dosa, hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Yesus itu disalibkan karena Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan." Saudara-saudari terkasih, salah satu alasan utama Yesus disalibkan karena Ia mengaku sebagai Tuhan dan para pemimpin agama melihat hal itu sebagai penghujatan. Di seluruh Injil ada beberapa momen di mana Yesus membuat pernyataan atau melakukan hal-hal dengan jelas menunjukkan bahwa Ia mengaku memiliki otoritas ilahi. Ia mengampuni dosa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Ia mengatakan hal-hal seperti, "Sebelum Abraham jadi, Aku ada," menggunakan nama ilahi yang digunakan Tuhan dalam Perjanjian Lama, dan orang-orang mengambil batu untuk membunuhnya saat itu juga karena mereka tahu persis apa yang Ia maksudkan. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Reaksinya, para pemimpin Yahudi kembali mencoba melemparinya dengan batu dengan mengatakan, "Bukan karena sesuatu pekerjaan baik, tetapi karena engkau menghujat Allah, karena engkau seorang manusia biasa, menganggap dirimu sebagai Allah." Mereka memahami pengakuannya dan mereka menganggapnya pantas dihukum mati. Kemudian, selama persidangannya di hadapan imam besar, Yesus ditanya langsung apakah dia adalah Mesias, Anak Allah. Jawabnya jelas, "Engkau telah mengatakannya, tetapi Aku berkata kepada kamu semua, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Pernyataan itu syarat dengan rujukan kepada otoritas ilahi. Dan imam besar itu segera merobek pakaiannya dan berkata, "Ia telah mengatakan penghujatan. Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Momen itu mengukuhkan keputusan untuk menghukumnya. Jadi ya, sementara orang Romawi melakukan eksekusi, para pemimpin agamalah yang mendorong kematiannya, dan mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa Ia mengaku sebagai Tuhan, yang bagi mereka merupakan pelanggaran terbesar. Saudara-saudari terkasih, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan berdasarkan kesaksian murid-muridnya, mereka yang hidup bersama dengan Yesus. Janganlah percaya omong kosong ratusan tahun kemudian yang mengingkari Yesus adalah Tuhan.
Selamat memasuki Jumat Agung dan selamat merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.